alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngajian malam ini akan membahas kitab Tanbihul Mukhtarin, melanjutkan pembahasan tentang adab para ulama sufi yang sholihin yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Wa kana Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu yaqulu, wa kana dan ada siapa Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Yaqulu berkata siapa Wahab bin Munabbah, lama aksara tatkala banyak siapa Banu Israil, yaitu Bani Israil, al-masaila berbagai macam masalah, ala Musa atas Musa alaihi salatu wassalam, wa abramuhu dan mereka mengadukan kepada Nabi Musa. Auha memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, fi yaumin wahidin pada hari yang satu, ila alfin nabiyyin sampai 1000 nabi, liyakunu supaya mereka menjadi akwanan penolong lahu kepada Musa, takrimatan karena memuliakan, li Musa kepada Musa alaihi salatu wassalam. Famalun nas ilaihim, maka bercondong siapa an-nasu manusia, famala maka bercondong siapa an-nasu manusia, ilaihim kepadanya. Fawajada maka menemukan siapa Musa alaihi salatu wassalam, min nafsihi dari dirinya, girotan yaitu giroh semangat fa'amatahum maka mematikan mereka siapa Allah Ta'ala, fi yaumin wahid pada hari yang satu. Penjelasan yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbah ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran sendiri di surat Al-Baqarah itu memuat berbagai macam peristiwa Bani Israel yang mereka itu diberikan anugerah kecerdasan, sehingga kecerdasannya itu tidak didasari dengan keimanan. Akhirnya selalu bertanya kepada Nabi Musa terkait persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, seperti kisah soal sapi Al-Baqarah itu sebenarnya menggambarkan bagaimana sifat Bani Israel itu seperti itu.
Nah, berkaitan dengan masalah yang ditulis dalam kitab ini, yaitu terkait bagaimana sikap Nabi Musa terhadap mereka, ya. Sebagai seorang nabi, sekalipun Bani Israel itu ngeyel, ya, didakwain, ya, sebagian ada yang nurut, sebagian ada yang ngeyel, tetap Nabi Musa menunjukkan kasih sayangnya. Nah, itulah sikap seorang nabi. Jadi dakwah tetap dilaksanakan. Ada yang beriman, ya, alhamdulillah. Kalau toh tidak beriman, bahkan dia menentang, ya tetap dalam posisi kasih sayang, karena hakikat hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ini sebagai inspirasi, ya, bagi orang yang berdakwah, ya, sekalipun menghadapi tantangan zamannya, ya, tetap tugas pendakwah menyampaikan. Di antara ajakan-ajakan dakwah itu pasti, ya, dari sekian, ya, pendengar mustami, ya, itu pasti ada yang memperoleh pencerahan, gitu. Tapi ada juga yang tidak respect, itu hal yang biasa. Nah, yang perlu kita ikuti bagaimana keistiqomahan para pendakwah, sebagaimana para nabi terdahulu. Nabi Musa tetap dakwah sekalipun mendapatkan tantangan dari Bani Israel. Begitu juga Nabi Muhammad tetap berdakwah sekalipun kafir Quraisy mengancam, bahkan, ya, mengintimidasi akan membunuh, gitu. Nabi Muhammad tidak menyerah sedikit pun. Begitu juga Nabi Nuh, ya, tantangan dakwahnya, ya, terhadap anaknya sendiri, ya. Begitu juga nabi-nabi yang lain seperti Lut, ya, justru tantangan dakwahnya itu ada di anak, ada di istri, ya, bahkan, ya, ada di masyarakat. Nah, dari peristiwa yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, ya, Nabi Nuh tetap dakwah sekalipun anaknya Kan'an tidak ikut. Ya, Nabi Lut juga sama, tetap dakwah sekalipun istrinya tidak ikut. Nabi Muhammad tetap dakwah sekalipun Abu Jahal, Abu Lahab, ya, termasuk masih keluarganya yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, ya, mereka tetap berdakwah. Prinsip ini yang terus harus dipegang oleh para dai yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini. Jadi prinsip dakwah harus dilandasi dengan keikhlasan. Ya, tidak boleh orientasinya duniawi. Sebab kalau orientasinya duniawi, ya, nanti hanya mendapatkan yang sifatnya kecil, yang sifatnya duniawi. Tapi kalau niatnya ukhrawi, insya Allah ukhrawi dapat, dunia dapat. Itu. Yang kedua, ya, prinsip para pendakwah tidak boleh melihat jumlah. Tugas pendakwah menyampaikan. Ada berapapun, kalau niatnya dakwah, ya, tidak terpengaruh. Jangan sampai, ya, misalnya ada ulama besar ketika ceramah di sebuah lapangan ternyata pengikutnya sedikit, akhirnya ceramah dibatalin. Ini misalnya. Ya, ini tentu kalau orang-orang yang hatinya sudah lurus di dalam dakwah tetap menyampaikan pesan-pesan dakwah yang bisa mengobati hati umat itu, yaitu mereka mendapatkan pencerahan.
Apa yang disampaikan oleh mu'alif ya, tentu ini menjadi inspirasi ya bagi para pendakwah di zaman sekarang ini. Luruskan niatnya semata-mata karena Allah ya. Jangan sampai patah semangat itu ketika dakwahnya ya belum mencapai sebuah tujuan. Karena Allah juga menguji kesungguhan pendakwi ini. Diuji ekonomi masih berdakwah, diuji dengan tantangan masih berdakwah, diuji dengan kiri kanan masih berdakwah. Nah, yang seperti inilah yang mengikuti akhlak para nabi dan akhlak para rasul. Itu. Ya, akhlak para nabi, para rasul, ya dasar berdakwahnya tadi lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu yang sifatnya materi atau duniawi. Qultu, aku berkata, ya, ghiratul anbiya alaihi salatu wassalam mahmudatun. Girohnya para nabi alaihi salatu wassalam itu mahmudatun, terpuji. Itu. Lah alasannya apa? Li khurujihim min hadzin nufus bil ismah, yaitu keluarnya mereka dari haddin nafsi, yaitu bagian nafsu, bil ismah, dengan sifat ismah, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya seorang pendakwah itu harus bisa keluar ya dari haddin nafsi. Ya, haddin nafsi itu ya bentuknya bermacam-macam. Yang pertama ya terkait dengan semangat dakwahnya. Itu sudah lillah atau tidak. Indikatornya akan kelihatan. Kalau lillah, dalam kondisi apapun dia tetap berdakwah. Tapi kalau karena sesuatu selain Allah, pasti sulit ya untuk bisa istiqomah, karena orientasinya masih orientasi pada sesuatu selain Allah. Pahit getir bagi para pendakwah ya akan dirasakan justru ya ketika ada situasi yang di situ peluang nafsu bisa berkembang, itu justru akan ditinggalkan. Itu. Ada kisah ya, banyak sekali cerita-cerita ya para ulama-ulama tempo dulu gitu. Bagaimana untuk menjaga dakwahnya supaya ikhlas? Itu dengan berbagai macam cara gitu. Jadi ini sebagai ikhtiar li khurujihim min hadin nufus. Itu. Bukan dakwah yang memupuk hawa nafsu. Maksudnya ya dakwahnya dakwah tapi orientasi materinya dominan. Lillahi ta'alanya enggak ada. Ketika menghadapi tantangan ya cepat balik arah ya, bukan karakternya sebagai seorang pendakwah itu sulit maupun mudah dia tetap berjuang ya di dalam melaksanakan dakwah itu. Jadi ini yang paling dihindari adalah min haddin nufus, mencari bagian dari hawa nafsu. Ini harus seorang pendakwah harus bisa keluar dari zona ini. Itu. Jangan karena dakwahnya iming-iming duniawi atau hanya pengin populer. Sebab kalau iming-iming duniawi terus hanya ngejar populer, itu nggak lama, nggak memiliki ketahanan. Kalau tujuannya duniawi, satu ketika dakwahnya tidak mendapat itu, pasti mundur balik arah. Dia mengejar ketenaran, tapi nggak tenar-tenar, mundur juga. Gitu. Ketika tenar justru berbahaya. Bahkan di dalam Al-Hikam dijelaskan, ya seorang murid yang belum sempurna spiritualnya, ruhaniyahnya, kok kemudian
masyhur, nah, ini menjadi sumun qatil, menjadi racun yang mematikan. Sebab di situ dia belum bisa menjaga sum'ah, belum bisa menjaga riya, belum bisa menjaga ujub, ya, belum bisa menjaga kibir. Gitu. Kalau belum bisa menjaga penyakit-penyakit batin itu, ini yang disebut sumun qatil. Dia ibarat virus yang akan mematikan. Ya, akhirnya ya redup dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Gitu. Kemudian selanjutnya wa kana Muhammad bin Wasi, wa kana dan ada siapa Muhammad bin Wasi radhiyallahu anhu, yaqulu berkata siapa Muhammad bin Wasi, la yablughu tidak sampai siapa al-abdu hamba maqamal ihsani pada kedudukan ihsan, pada maqam ihsan, hatta yuhsina sehingga baik, ila kulli man kepada orang sohibahu yang menemaninya, walau saatan, walaupun hanya sebentar. Itu. Jadi menurut Muhammad bin Wasi, ini salah satu adab ya bagi orang yang berilmu. Beliau menyatakan, seorang hamba tidak akan sampai pada makom ihsan. Ya, makom ihsan itu kalau dalam pilar Islam ya, ada iman, Islam, ihsan. Itu kan anta budallah ka'annaka tarah wa ilam takun tarah fa innahu yarah. Jadi orang yang sudah pada makom ihsan, artinya yang selalu memandang kepada Allah, itu dia akan senantiasa berbuat baik ya kepada siapapun yang sohibahu, kepada siapapun yang datang menemaninya, atau pada siapapun yang menjadi sahabatnya. Itu senantiasa sikapnya menunjukkan ya sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang. Gitu. Jadi artinya apa? Orang yang pada makom ihsan di dalam bersahabat tidak melihat kaya miskinnya. Gitu. Oh, ini teman kaya. Gitu. Kemudian disikapi dengan istimewa. Ini teman pas-pasan, ini teman kurang miskin misalnya. Lah, ketika sikapnya sudah berubah ya antara yang kaya dan yang miskin. Nah, ini menurut Syekh Muhammad bin Wasi belum mencapai pada derajat makom ihsan. Jadi orang yang sampai pada makom ihsan ini, mau jenderal, mau kopral, yang datang kepadanya semua posisinya sama. Mau pengusaha atau mau itu pedagang asongan, datang posisinya sama. Nah, inilah orang-orang yang sudah sampai pada makom ini, itu akan nyata dalam perilaku kesehariannya, ya, dalam menghormati siapapun yang datang kepadanya, yaitu illa kulli man sahibahu. Ya. Nah, hal ini kita bisa melihat bagaimana kiai-kiai ya yang mereka itu bisa menerima tamu siapapun.
ya, tidak pilih-pilih, ya, tidak dilihat dulu, ya, siapa tamunya, kaya atau miskin. Gitu. Nah, dari penjelasan ini maka kita bisa melihat kalau orang yang sudah pada tahapan ihsan, ya, sikapnya akan menunjukkan bahwa semua tamu di hadapannya itu sama, ya, tidak dipilih-pilih. Nah, berbeda dengan orang yang tidak sampai pada makom ihsan. Kenapa? Karena dia masih berharap, oh, yang kaya dihormati berlebihan, yang miskin, ya, asal-asalan, dianggap nggak penting, gitu. Nah, sikap seperti ini menunjukkan, ya, cara pandang orang tersebut itu tidak lurus, ya, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipandang dari aspek lahiriah. Oh, kaya miskin, pejabat atau tidak, gitu. Tapi bagi orang yang sampai pada makom ihsan, ya, itu sudah tidak dilihat latar belakangnya. Siapapun yang datang ke rumahku, dia adalah tamuku, kewajiban kami menghormatinya. Itu. Siapapun dia, tidak melihat kelas ekonominya dan juga tidak melihat, ya, kedudukannya, itu semua sama. Itu. Ini sikap orang-orang yang sampai pada makom ihsan. Itu. Walau saatan, walaupun sebentar. Wa kana, dan ada idza ba'a syatan yusi biha al-mustari wa yaqulu qad kana laha ma'ana suhbatan. Wa kana, dan ada siapa man idza ba'a, ketika menjual siapa man syatan kambing, yusi, dia berwasiat biar dengan syah kambing, al-mustari, kepada pembelinya, wa yaqulu, dan dia berkata, qad kana, maka sungguh telah adalah bagi syah, bagi kambing, maknan, yaitu maknan suhbatan, yaitu makna pertalian persahabatan. Itu. Selanjutnya, wa kana, dan ada siapa Hatim al-Asham radhiyallahu anhu, yaitu Hatim al-Asham, yaqulu, berkata siapa Hatim al-Asham, qad qultu, sungguh aku telah berkata, ahlakur rijali, bermula ahlaknya para laki-laki. Maksudnya rijal di sini para pemimpin. Ahlaknya para pemimpin, fisalasin, pada 3 hal. Yang pertama, ta'zimu ahlakil ikhwani, menghormati ahlaknya saudara. Jadi menghormati akhlaknya saudara. Itu. Jadi siapapun yang datang, ya, mereka adalah ikhwan, saudara, maka dia senantiasa melakukan takdim, penghormatan. Lah, bentuk penghormatan, ya, kita kepada tamu atau teman yang datang, ya, mulai dari kita memberikan penghormatan, ya, sarana seperti dipersilahkan masuk, ya, kemudian kita suguhin, ya, minimal air putih, gitu. Kalau memang lazimnya kopi atau teh, ya, kita sampaikan, gitu. Misalnya dia sukanya kopi, ya kita tawarin kopi. Kalau dia sukanya teh, ya kita tawarin teh, gitu. Jadi ini sebagai takziman. Itu. Jangan sampai sikap kita tidak menunjukkan takzim. Ada tamu datang, ya, dicuekin, tidak disuruh masuk, dibiarin, ya, boro-boro diberi minum, gitu kan.
Giliran diberi minum ya sekedar air putih, itu pun ya dengan cara yang tidak menunjukkan adab dan akhlak gitu. Maka adab para santri ya ketika memberikan suguhan terhadap tamu ini menjadi penting karena ini sebagai wujud takzim. Ya, cara memberikan penghormatan kepada tamu itu akan nampak bagaimana kita ya memberikan suguhan. Ya, maksud di sini ya tentu kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, itu. Ya, kalau kita memang ada kopi ya bikinin kopi. Kalau memang nggak ada kopi, nggak ada air putih ya ada air putih. Gitu. Tapi cara penyuguhannya kita menunjukkan sebagai takziman penghormatan itu bagi tamu sungguh sangat istimewa itu. Jadi takzimu akhlakil ikhwan ini sebagai ciri akhlak ya orang-orang yang berilmu dalam memuliakan tamu. Kemudian yang kedua wasadru ma'aibihim, yaitu menutupi seluruh aibnya. Jadi kalau ada tamu, ya kita tahu kekurangannya, kita tahu aibnya, wajib untuk ditutup. Ya, tidak boleh kemudian dibongkar-bongkar. Gitu. Begitu juga ketika nanti ada tamu lagi, tidak boleh ya aibnya tamu yang sebelumnya kemudian dibongkar-bongkar lagi kepada tamu yang baru. Jadi kewajiban shahibul bait menutupi apa yang dia tahu, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Ditanya si A si B saya nggak tahu. Nah, ini namanya satru ma'aibihim. Jadi apapun keburukannya wajib untuk ditutupi. Jadi apapun kekurangannya wajib untuk ditutupi. Ini akhlak orang yang berilmu. Jangan sampai ya terbalik ya, kemudian aibnya saudara, aibnya tamu kemudian dibuka-buka ya kepada tamu yang lain. Ini ya tidak menunjukkan adab ya sebagai orang yang berilmu. Wahtimali adahum, dan siap menanggung adahum itu hal-hal yang menyakitkan mereka. Gitu. Jadi maksudnya, ya, ketika kita kedatangan tamu, ya, kalau tamunya dalam posisi ya baik-baik saja, gitu ya, ya kita ya, dalam menghormatinya enak. Gitu. Tapi ternyata tamu ini ya, agak unik, ya. Tamunya malah ya dalam obrolan misalnya banyak kalimatnya yang melukai shahibul bait gitu. Ya, ini oleh penjelasan di kitab ini ya kita disuruh untuk ihtimal, menahan diri. Ya sekalipun ucapannya itu menyinggung, menyakitkan gitu. Ya. Kita tidak boleh lantas marah-marah kemudian mengusir, nggak boleh gitu. Tetap ya, misalnya ini tamunya nggak ya paham adab, nggak paham akhlak gitu ya. Kemudian banyak kalimat yang melukai, menyinggung gitu. Lah, tetap sebagai shahibul bait ya harus menahan diri, tetap menghormati ya sampai tamu ini ya berpamitan tanpa kemudian karena kita tersinggung kemudian ya sudah cukup saya istilah menunjukkan kemarahan, nggak boleh. Karena di sini wahtimali adahum ini artinya menanggung segala yang menyakiti mereka itu. Ya.
Nah, kalau kita bisa mempraktekkan 3 hal ya tadi seperti tadi, itu luar biasa gitu. Kalau kita bisa mengamalkan itu. Dan ini sebuah adab yang istimewa ya. Karena ini ta'zimu akhlakil ikhwan. Ya, ini kalau nggak dipraktekkan ya. Ya ini orang di perkotaan sudah kehilangan nilai-nilai ini. Kita akan merasa ya ta'zimul akhlakil ikhwan ini kalau kita ya sowan ke dalam para kiai gitu. Itu akan terasa ta'zimu akhlakil ikhwan ya. Wasatru ma'aibihim, menutupi aibnya dan menahan diri dari kalimat-kalimat yang menyakitinya itu. Wa kana, dan ada siapa Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu yaqulu, berkata Yahya bin Mu'ad, bi'sal qaumu, yaqul, berkata siapa Yahya bin, bi'sa, seburuk-buruknya siapa al qaumu kaum, inistahna bainahumul mu'min, inistahna jika merasa cukup, merasa kaya, bainahum di antara mereka, siapa al mu'minu mu'min, hamiduhu, mereka memujinya, wa idiftaqara, dan ketika ya dia sedang butuh, sedang iftikor ya, itu sedang posisi jatuh ya, daluhu, mereka merendahkannya. Jadi ini nasihat yang penting bagi kita ya. Biasanya masyarakat kita ini kalau ada tamu yang dia itu berduit ya, punya jabatan tinggi, itu hamiduhu ya, memujinya itu sundul langit gitu, berlebihan gitu. Tapi ketika ada orang yang datang dia tidak punya apa-apa, itu kemudian ya dibiarkan begitu saja. Nah ini menurut mu'alif ini adalah bi'sal qaum, seburuk-buruknya ya orang yang memiliki akhlak yang demikian ya. Wa ma masya shaghirun qadama kabirin illa wa uqiba bi hirmanil khairat. Wa ma masa, dan tidak berjalan siapa shaghirun ya anak kecil, qadama kabirin di hadapan orang yang besar, illa wa uqiba, kecuali mendapatkan konsekuensinya bihirmanil khairati, dengan ditutupnya kebaikan. Ini salah satu adab juga apabila seseorang itu berjalan ya, ada yang senior, ada junior gitu. Ya. Jangan sampai yang junior ini istilahnya nggak punya adab, dia jalannya di depan. Ini satu, sudah tidak menunjukkan adab yang baik. Yang kedua, illa wa uqiba bihirmanil khairat, maka konsekuensi dari sikap ya junior yang tidak punya adab ini ya akibatnya, dampaknya dia akan tertutup dari memperoleh kebaikan. Itu karena apa? Ya, yaitu yang junior tidak menunjukkan adab yang baik kepada seniornya. Itu. Ini kan ajaran-ajaran seperti ini sudah langka ya. Hampir kalau enggak kita ngaji seperti ini kita tidak mendapatkan satu pencerahan ilmu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian ini ya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang disampaikan oleh mu'alif, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Tetap nilai-nilai adab ya,
relevan dengan kehidupan sekarang. Dan ini menjadi nilai-nilai yang penting bagi para murid, bagi para salik, bagi orang yang berilmu dalam memuliakan orang yang berilmu atau memuliakan tamu, memuliakan siapapun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.